Perundungan terhadap siswa SMK di Bandung Barat memang sangat menyita perhatian warga. Selama 3 tahun, korban memendam rasa sakit hingga akhirnya tidak berdaya. Kita langsung saja berdiskusi dengan psikolog anak dan juga keluarga, Novita Tandri. Selamat malam, Mbak Novita. Mbak Novita, boleh dinyalakan terlebih dahulu audionya agar kami bisa menangkap suara Anda? Baik, maaf. Oke. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak Novita. Mbak Novita berkaca dari kasus yang tadi sudah ditampilkan juga dialami oleh korban perundungan ya di Bandung Barat. Ini bagaimana kita untuk bisa menghadapi kasus perundungan yang datang bertubi-tubi? Baik, ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk bicara dari pihak sekolah dan juga pemerintah, termasuk orang tua dan orang-orang yang berada di sekeliling anak-anak kita ini untuk tahu bagaimana menghadapi bullying. Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk bicara, tidak diam dan menormalisasikan bullying atau perundungan ini sebagai hanya candaan saja. Kok begitu aja misalnya tersinggung dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak-anak ini diberikan akses semacam seperti hotline yang mereka bisa hubungi dengan dijaga kerahasiaannya. Sehingga anak-anak ini bicara, karena biasanya anak-anak yang mengalami perundungan biasanya berada di bawah ancaman, sehingga tidak berani bicara. Dan juga untuk orang tua di rumah melihat apabila ada ciri-ciri, gejala anak-anak yang sudah tidak seperti biasanya, tidak seperti perilaku sehari-hari, misalnya ada gangguan makan di sana, ada gangguan tidur di sana, ada kecemasan yang tinggi, lalu ketakutan untuk pergi sekolah, anak dibiasakan untuk bicara, untuk ngobrol, sehingga anak-anak ini terbiasa untuk bisa mengutarakan apapun yang terjadi selama mereka ada di sekolah atau mereka dengan semua kegiatannya sehari-hari. Sangat miris dan sangat memprihatinkan, sedih sekali ya Mbak dengan berita perundungan seperti ini. Oke, ini tentu sangat memprihatinkan juga menjadi perhatian kita bersama begitu Mbak Novita. Nah, tapi kalau tadi Anda katakan jika nantinya orang tuanya harus lebih memperhatikan begitu ya adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh anaknya, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua nih ketika sudah menemukan ada perbedaan gejala mungkin atau mungkin kondisi fisik dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua menghadapi hal ini? Iya, karena kalau dilihat ini sudah sampai 3 tahun ya, berarti sudah betul-betul akumulasi yang terus-menerus terjadi dan tidak ada apa kesempatan buat anak ini bicara, apalagi tidak mendapatkan pertolongan gitu dari psikolog ataupun psikiater. Yang harusnya kalau anak-anak ini bicara, punya keterbukaan antara orang tua dan anak, punya relasi yang baik dan komunikasi yang baik, harusnya anak-anak ini sangat bisa untuk bisa menceritakan apa yang sedang dialaminya. Jadi kalau buat saya orang tua hadir, anak-anak ini butuh kehadiran mereka, bukan hadiah mereka. Jadi ada istilah disebut sebagai your children needs your presence more than your presence. Dalam arti presence kehadiran bukan hadiahmu. Betul. Jadi dengan kehadiran dan anak terbiasa untuk berkomunikasi, apapun mereka bisa menceritakan. Dan ini butuh kualitas dan kuantitas waktu, Mbak. Ya. Jadi bukan hanya kualitas, hanya Sabtu Minggu orang tua tidak sibuk, tidak bekerja lalu memanfaatkan waktu di weekend gitu ya, akhir pekan, tetapi kuantitas waktu. Jadi waktu yang lebih sering yang diberikan dengan kehadiran orang tua. Jadi anak-anak ini punya habituasi, punya kebiasaan yang memang dibiasakan di dalam rumah untuk bicara tentang apa yang mereka rasakan. Oke, baik. Pentingnya perhatian waktu dari orang tua kepada anaknya agar bisa ada komunikasi dua arah begitu antara orang tua dan anak sehingga anak bisa terbuka dengan orang tuanya. Tapi kasus seperti ini kita lihat ini mayoritas terjadi di lingkungan sekolah begitu ya. Apa kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar bisa mengantisipasi kasus ini ke depannya, Mbak Novita? Itu yang satu tadi Mbak, yang pertama adalah membuka hotline di mana anak-anak bisa berbicara apabila mereka mengalami perundungan. Dan yang kedua harus ada sanksi hukuman dan efek jerak sehingga anak-anak yang ada di sekolah berpikir puluhan ratusan kali apabila ingin melakukan perundungan. Jadi perundungan tidak bisa lagi dianggap sebagai candaan, sebagai sesuatu hal sepele yang kecil.
Dan yang lain adalah anak-anak diajarkan supaya tidak menjadi korban perundungan. Jadi anak-anaknya diajarkan bagaimana bisa bersikap pada saat dibully, mereka bisa punya daya juang, ketahanan diri, sehingga menghadapi bullying ini, para pembuli ini dengan keterampilan yang memang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Saya pikir itu beberapa poin yang bisa dilakukan dari sekolah maupun dari rumah, Mbak. Oke, apa yang kemudian bisa diberikan atau bisa dipersiapkan begitu dari pihak anak yang menjadi korban perundungan? Apakah memang untuk kedepannya anak ini harus lebih berani untuk mengkonter atau seperti apa, Mbak Novita? Ya, salah satu biasanya saya lakukan adalah dengan mengajak anak untuk bisa berolahraga. Kegiatan olahraga itu mengajarkan anak untuk mampu punya kecerdasan intra dan interpersonal, Mbak. Jadi dia mampu untuk berinteraksi dengan diri sendiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Biasanya dengan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga misalnya, olahraga basket, olahraga sepak bola, membangun komunikasi dengan orang lain sehingga anak punya rasa percaya diri yang lebih tinggi. Biasanya ada ciri-ciri daripada anak-anak yang menjadi target bullying. Nah, biasanya anak-anak dengan rasa percaya diri yang rendah, anak-anak yang suka sendiri dengan beberapa latar belakang keluarga tertentu, ini yang bisa menjadi target-target daripada pembuli-pembuli ini. Nah, ini yang harus diajarkan anak-anak punya skills ini. Dan yang lain bisa diajarkan misalnya bela diri, sehingga anak-anak ini tahu bagaimana menghadapi pembuli pada saat terjadi dengan dia. Dan tentunya akraban di dalam keluarga dibangun, Mbak. Sekali lagi, komunikasi penting sekali untuk dibangun di antara orang tua dan anak, sehingga anak-anak ini tidak merasa sendiri. Baik. Nah, ini terakhir Mbak Novita, kalau tadi kita bahas bagaimana cara orang tua, kemudian bagaimana dari sisi korban begitu untuk bisa menanggulangi dan juga mencegah, tapi bagaimana kalau kita lihat dari sisi si pelaku, bagaimana cara orang tua ini bisa mengajarkan kepada anak sejak dini agar tidak mendahulukan kekerasan, tidak melakukan perundungan terhadap temannya, bagaimana kita bisa tetap menjaga kedua sisi ya, tidak hanya korban saja tapi juga dari pelakunya ini. Betul, yang jadi korban juga bisa jadi pelaku, Mbak. Nah, untuk mengajarkan anak-anak dari rumah untuk tidak menjadi pelaku, tidak mengajarkan anak dengan cara kekerasan. Jadi orang tua juga harus menjadi contoh, harus menjadi modeling, harus menjadi panutan. Bahwa setiap penyelesaian masalah tidak dengan cara kekerasan. Nah, biasanya anak-anak yang mendapatkan perlakuan dengan cara kekerasan, menyerap itu dan melakukan penyelesaian di luar kepada orang lain dengan cara kekerasan juga. Jadi stop kekerasan di dalam keluarga, ciptakan rasa kasih, komunikasi yang baik sehingga anak-anak ini mampu untuk bisa berkomunikasi tanpa harus lewat kekerasan. Oke, baik. Jadi ternyata korban perundungan pun bisa menjadi pelaku begitu di kemudian hari. Semoga hal ini kemudian bisa menjadi perhatian kita bersama agar tidak semakin banyak lagi kasus-kasus perundungan di lingkungan sekolah ya terutama. Terima kasih atas waktunya psikolog anak dan juga keluarga Mbak Novita Tandri. Selamat malam dan salam sehat selalu. Sama-sama.